profesional dan menghentikan proses pemilu yang sedang berjalan hari ini. Hari kedua Kongres Partai Amanat Nasional kembali diwarnai kericuhan. Benar sekali kalau Kongres PAN hari kedua ini diwarnai kericuhan yang cukup tinggi begitu dinamikanya, di mana tadi kami melihat kalau di dalam ruang kongres itu terdapat beberapa peserta yang tidak terima dan juga beberapa peserta lainnya akhirnya kemudian tidak terima dan kemudian kericuhan pun terjadi. Dan kami juga sempat mendengar begitu teriakan-teriakan di dalam yang meneriakan beberapa nama calon seperti Zulkifli Hasan, dan juga ini terdengar cukup jelas di dalam ruang sidang karena memang pada hari ini agendanya tertutup, Iqbal, sehingga kami teman-teman media juga tidak dapat masuk ke dalam, hingga hanya bisa memantau dari luar saja. Dan ketika teriakan-teriakan itu sudah mulai terdengar lebih tinggi begitu, akhirnya kami pun sedikit mengintip begitu apa yang terjadi di dalam, dan akhirnya beberapa peserta justru malah keluar dan meneriakan teriakan-teriakan yang menyebut calon tersebut, sehingga akhirnya kami pun tidak lagi diperbolehkan untuk masuk ke dalam arena kongres, sehingga kami harus keluar. Jadi teman-teman bersama-sama itu melakukan satu protes keras terhadap perlakuan dari pihak kita, ya. Karena apa yang kita lihat ini sesuatu yang tidak lazim bagi Partai Amanat Nasional. Nah, oleh karena itu kita tadi datang bertanya, karena tidak ada pemilihan itu subuh dimulai, orang-orang kita tidak ada, ya. Jadi kalau kita ini tidak dikasih tahu ada pemilihan, itu yang membingungkan kita. Sempat ricuh saat hendak daftarkan bacalek PAN, Pamdal KPU kena semprot Zulhas. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan Zulhas, mengaku sangat murka buntut kericuhan aksi dorong-dorongan antara petugas pengamanan dalam Pamdal, Komisi Pemilihan Umum KPU dengan para kader dan simpatisan partainya. Adapun kericuhan itu muncul lantaran petugas Pamdal KPU RI terlibat aksi dorong-mendorong dengan kader dan simpatisan saat Partai PAN hendak menyerahkan 580 dokumen kepada petugas pendataan dan komisioner KPU RI. Berdasarkan pantauan caritahu.com, peristiwa itu berawal dari ratusan kader PAN yang mengawal Zulhas beserta elit partai berdesak-desakan di depan pintu masuk gedung KPU RI dalam Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Adapun dalam peristiwa itu sempat terjadi adu argumen beberapa menit antara pihak petugas Pemdal dengan sejumlah kader Partai PAN. Atas dasar itu, Zulhas juga menyoroti sikap petugas Pamdal yang dinilai berlebihan karena marah-marah dengan para kadernya. Ini kan orang baik-baik datang, bukan mau demo, bukan ngamuk, kata Zulhas kepada wartawan di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat 12 Mei 2023. Jadi nggak boleh marah-marah, ini kan bunga-bunga demokrasi, orang datang nyanyi-nyanyi, tegasnya. Di sisi lain, Zulhas menegaskan bahwa partai berlogo matahari itu sangat siap bersaing dan bertarung secara politik dalam rangka merebut serta menghadapi kontestasi pemilihan legislatif Pileg serentak 2024 mendatang. Siap mengikuti kontestasi pemilu sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, ujar Zulhas. Zulhas menambahkan bahwa kader PAN di seluruh tanah air akan siap bekerja dan juga berkontestasi dengan partai-partai lain dalam memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Kader PAN di seluruh tanah air, baik pusat ataupun provinsi, kabupaten, kota, sekali lagi siap lahir batin bekerja berkompetensi dengan kolega partai lain dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, tandas Zulhas. Persoalan yang menyangkut masalah kepesertaan. Kita tahu bahwa ada sejumlah daerah, ada sejumlah pemilik suara yang masih diperdebatkan status kepesertaannya.
Nah, seperti saya sampaikan kemarin, kalau ini tidak diselesaikan sejak awal, ini potensi untuk menjadi masalah dan dibawa ke arena kongres. Ini cukup menarik sekali terkait dengan Zulkifli Hasan ini, begitu kan? Rahasia istana itu dibuka Zulkifli Hasan. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa isyarat PAN tidak akan mendukung Anies Baswedan. Wow, ini luar biasa, menjadi catatan penting kepada demokrasi kita, begitu kan? Yang tersebar hari ini adalah terkait dengan konstituen dari partai PAN itu sendiri. Kalau Pak Zulfi mengatakan seperti itu tidak akan mendukung Anies Baswedan, wajar-wajar aja karena ini demokrasi. Tetapi kita lihat dari kader-kadernya PAN, apakah cukup mendukung Anies Baswedan atau tidak? Atau langkah ini sebaliknya bertolak belakang dari ketua umum? Tapi perlu diingat, apakah konstituennya ini menginginkan Anies Baswedan? Ini dari Om Pak Zulhas memang ketua umum PAN, tapi dia bukan representasi PAN. Beneran ini, coba aja ngobrol konstituen PAN, umumnya aspirasi mereka ke Anies. Kok Zul berani berseberangan dengan konstituen? Ya karena dia dapat keuntungan politik untuk dirinya, meskipun partai yang akan rugi besar. Benar, karena apa begini? Kalau seorang ketua partai sudah punya jabatan atau dikasih jatah menteri, dia apapun bahkan konstituennya akan dilanggar, begitu kan? Artinya bukan sepenuhnya untuk partai tetapi untuk dirinya, begitu kan? Inilah yang kemudian menjadi catatan penting, begitu kan, kepada semua partai, begitu. Betul, nggak masalah kalau Jurdil, para pengamat memprediksi Pak Anies yang unggul dan menang. Pertanyaannya, berani Jurdil ini? Kami tidak pernah memilih PAN, apalagi ada Zulhas Panjul. Semenjak Pilpres 2019 kemarin gue mulai ngerti Zulkifli Hasan ini kelasnya sampai mana. Anies sekeluarga juga bersumpah nggak akan pilih PAN. Wow, sangat luar biasa sekali komentar-komentar netizen, begitu kan. Politik itu dinamis, katanya sekarang nggak dukung, tapi kalau insya Allah jadi termehek-mehek merapat. Takut, mari saudara-saudaraku tinggalkan partai PAN, partai yang tidak mengakomodir suara rakyat. Jadi nggak boleh marah-marah, ini kan bunga-bunga demokrasi. Orang datang nyanyi-nyanyi, tegasnya. Di sisi lain, Zulhas menegaskan bahwa partai berlogo matahari itu sangat siap bersaing dan bertarung secara politik dalam rangka merebut, serta menghadapi kontestasi pemilihan legislatif Pileg serentak 2024 mendatang. Siap mengikuti kontestasi pemilu sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, ujar Zulhas. Zulhas menambahkan bahwa kader PAN di seluruh tanah air akan siap bekerja dan juga berkontestasi dengan partai-partai lain dalam memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Kader PAN di seluruh tanah air, baik pusat ataupun provinsi, kabupaten, kota, sekali lagi siap lahir batin bekerja berkompetensi dengan kolega partai lain dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, tandas Zulhas.